Yo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Selalu berbahagia dan dimudahkan segala urusannya dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Teman-teman, gue mau lanjut lagi tapi sebelum itu gue mau ngopi dulu bosku ya biar otaknya tetap lurus. Siang ya. Ngopi dulu bos. Kita ngopi bos, cuman ini di sini gue mau taruh di lepek coy, karena masih panas bos, baru dibuat biar nggak nyonyor bibirnya bos. Dulu. Alhamdulillah, Bismillah. Nikmat banget, alhamdulillah. Nikmatnya bos. Oke. Dah, otaknya sudah lurus, bos. Ngudutnya nanti aja ya, nggak nanti kelamaan, bos. Oke, teman-teman, langsung aja kita. Ini dia teman-teman, ini gue pakai akun yang kemarin ya. Jadi gue pakai akun mertua gue. Jadi gue daftarnya itu kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton dulu karena di situ gue kasih tutorial dari dasar, dari daftar, verifikasi, deposit, bahkan sampai dengan tradingnya tuh ditonton di video gue sebelumnya. Makanya gue kasih nama di sini mertua JD. Nah di sini gue belum deposit teman-teman ya, karena kemarin habis trade gue mau coba penarikan dan ini di sini di penarikan. Oke. Gue pakai USD Tether. Jadi awal itu gue depositkan dari 200.000 menggunakan QRIS, lalu gue deposit lagi menggunakan USD Tether TRC20 100 US dollar, lalu gue coba penarikan 130 US dollar. Nah ini buktinya kurang lebih 1,5 jam baru masuk teman-teman, 1,5 jam. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, jam 21.33 gue melakukan penarikan, kemudian baru masuknya itu 23.00, kurang lebih ya sekitar setengah 10, masuknya jam 11 malam. Berarti berapa itu, 1,5 jam, 130. Cukup lama sih, biasa cepat mungkin karena ini akun baru, iya masih baru deposit, lalu gue coba penarikan, masuk 1,5 jam. Menurut gue nggak cukup lama banget sih, menurut gue sih cepet juga sih, karena ada juga sampai 1 hari baru masuk begitu ya. Tapi umumnya sih 15 menit 30 menit juga sudah masuk ya, tergantung daftar antriannya. Ini buktinya gue melakukan penarikan dan membayar, dan kita lihat dari emailnya juga di sini sudah sukses ya. Ini 4071 nih, teman-teman bisa lihat di sendiri, 4071976657 ya, sama 297657, 407172976657 sudah masuk. Nah sekarang gue mau deposit lagi ya, mau deposit lagi dan gue mau pakai resiko trading. Jadi saya itu deposit 100 US dollar dan sudah profit sekitar 16 dolar ya kalau teman-teman lihat di video gue sebelumnya ya. Dan gue trading lagi terus langsung gue tarik di malam hari. Kalau teman-teman lihat di analitik, karena ini memang benar-benar akun baru ya. Nah di sini gue profit 16.75 US dollar di sini. Berarti kalau gue deposit tadi 100 US dollar ya sudah dapat 16%, itu sudah bagus banget menurut gue dalam 1 hari. Emang gini teman-teman ya, kalau modalnya kecil mau nggak mau kita targetnya lebih besar karena modalnya kecil. Tapi semakin besar modal kita, persentase targetnya lebih kecil. Contoh gampangnya seperti ini. Misal modal kita 100 US dollar dan kita punya target itu hanya 1%. Misal 1%. Berarti hanya 1 dolar. Bandingkan kalau kita punya modal 10.000 US dollar dan targetnya sama-sama 1%. Berapa? 100 dolar kalau 10.000 US dollar. Sama-sama. 1%-nya sama. Tapi hasilnya berbeda ya. Jadi mau nggak mau kalau 100 US dollar ya target profitnya jadinya mau nggak mau ya sekitar 5-10%. Lebih ngoyo. Kenapa? Lebih ngoyo ya karena kalau 1% 1 dolar buat beli rokok aja nggak cukup. Beda ceritanya kalau teman-teman diakumulasi dalam satuan bulan. Maka saya menyarankan teman-teman akumulasilah dalam satuan bulan.
tidak harian. Karena kalau harian, mau nggak mau teman-teman jadinya ngoyo, teman-teman. Atau jadinya pengen buru-buru gitu ya. Jadi pengen dapat hasil, wah kalau $1 mana cukup nih om, gitu ya kan. Tapi kalau kita akumulasi dalam satuan bulan, misalnya target Anda, misal modal Anda $100, $1, lalu bisa menghasilkan $30, ini anggap kita full ya, dalam 1 bulan full, dan targetnya per hari hanya $1, itu menghasilkan $30. Kalau kita kurs 15.000 per $1, yaitu 450.000 dengan modal $100. Menurut saya itu sudah 30%. Mau di mana lagi, bos? Apakah itu bisa dijalankan? Kalau kita punya niat, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Celakanya, masalahnya, ego kita, nafsu kita, keserakahan kita itu lebih mendominasi, teman-teman. Sehingga, ya itulah yang membuat kita sering mengalami kerugian. Kedua, mental kita lagi nggak benar. Ketiga, kita lagi ada masalah, kita lagi stres, kita tidak tenang. Nah, itu dia yang membuat kita menjadi tidak fokus dalam kita bertrade. Begitu. Jadi menurut saya, PR terbesarnya adalah untuk saya pribadi, dan saya rasa juga untuk teman-teman semua adalah, bisa nggak kita disiplin terhadap trading plan kita, terhadap aturan kita. Itu dia. Karena saya pribadi sering gagal juga, teman-teman. Sering saya langgar juga, gitu loh. Jadi teman-teman buatlah sebuah planning yang teman-teman harus disiplin di situ, ya. Karena trade itu probabilitas, teman-teman, ya. Bukan kepastian. Probabilitas. Jadi bisa jadi hari ini kita untung, besok kita rugi, besok kita untung, besok kita rugi, kita akumulasi. Nanti kita lihat berapa kita untung, berapa kita rugi, ya. Kalau kita pengen buru-buru instan, pengen cepet kaya, pengen beli handphone baru, pengen beli motor baru gitu ya. Apalagi modal kita minim gitu ya. Modal $100, ekspektasinya pengen dapat $1.000 gitu. Atau modal $100, ekspektasinya pengen dapat $5.000 gitu ya. Ya susah, teman-teman, susah. Jadi mulai sekarang dirubahlah mindsetnya buat aturan yang jelas. Anda mau trading dimanapun, kalau pikiran Anda atau mindset Anda masih salah, mau trading di forex, mau trading di kripto, mau trading di saham, tidak akan benar. Tidak akan benar. Ya, pastinya ujung-ujungnya kalau bahasa kerennya rungkat ya, atau habis gitu, teman-teman. Ya. Oke, bacot lagi kita ya, bos. Nah, sekarang gue mau deposit, dan depositnya gue mau pakai resiko trading. Nah, di resiko trading ini kan sudah gue kasih nih ke teman-teman ya. Teman-teman tinggal download aja di deskripsi YouTube saya. Teman-teman tinggal pakai sesuai dengan level-level resikonya. Dari yang modal kecil ya, itu 560.000 ya, atau $67 kalau dalam bentuk dolar, atau yang moderat itu dari 1.950.000, atau dalam bentuk US dollar itu 195.000. Tinggal ikutin ya dari level 1, level 2, level 3 begitu. Jadi kita harus punya planningnya dulu, teman-teman. Kita buat rencana dulu, kalau bisa kita tulis, lalu kita istiqomah, kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini banyak sekali disesuaikan dengan level-level resikonya gitu loh. Nah, kita pun harus bertanggung jawab kalau di sini kita sudah terkena, yaitulah batas resiko kita. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan level kesanggupan kita untuk menerima resiko. Itu dulu. Yang jadi masalah adalah kita tidak siap resiko. Karena saya selalu bilang, resiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan. Kenapa saya bilang sebuah kepastian? Karena resikonya kita sudah tahu. Profit itu harapan. Harapan itu yang belum terjadi. Ya. Baru berharap, belum terjadi. Tapi kalau resiko, itu sudah terjadi. Gua tahu nih, kalau gua lost track berturut-turut, sampai dengan 9 kali, atau sampai dengan 5 kali, resiko gue segini. Gitu, teman-teman ya. Mohon dipahami. Ya, mungkin apa yang saya share ini sudah banyak juga ya di luar sana yang sudah memberikan pengertian seperti ini, atau memang belum ada juga. Ya mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa memperkuat kita, keyakinan kita, teman-teman mau terjun di mana ya. Ini kita fokusnya pada trade ya. Teman-teman mau fokus di forex, silakan. Teman-teman mau fokus di kripto, silakan. Tapi teman-teman harus punya aturan. Teman-teman mau fokus di saham, silakan. Atau teman-teman mau fokus di kotek, silakan. Tapi harus punya peraturan, dan kita bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah kita buat, terutama terhadap resikonya. Ya. Nah, di sini gue mau deposit yang moderat 195 US dollar. Berarti gue klik deposit di sini. Ya. Klik deposit di sini, saya akan pilih yang USD Tether TRC20 ya. Kenapa saya deposit pakai USD Tether, tidak pakai bank lokal? Karena gue pinjem ID-nya mertua gue. Jadi kalau nanti saya deposit pakai bank lokal bisa,
pakai QRIS ya teman-teman ya, atau pakai Shopee, pakai OVO bisa. Tapi nanti penarikannya ke bank lokal yang masuknya ke rekening mertua gue. Mau nggak mau, Bu, boleh uangnya ditransfer lagi kan repot, Bos. Mendingan gue pakai USD Tether ya. Nanti penarikannya lewat alamat USD Tether gue. Gitu teman-teman, itu malah bisa. Karena sudah gue buktiin. Itu teman-teman tadi lihat masuk dia. Gue pakai USD Tether TRC20, gue akan deposit 195 US dollar ya. US Tether TRC20 195, kita klik deposit di sini. Nah, ini sudah. Nah, sini ada QR-nya biar lebih gampang. 195 kalau kita pakai Indodax gratis, kita deposit sesuai 195, tapi gue pakai Tether. Kalau Indodax saya di akun saya yang satunya, akun utama atas nama saya pribadi. Kalau ini kan akun mertua ya. Kalau saya bilang mertuanya JD gitu ya. Saya pinjem. Oke, saya akan deposit 195 plus $1. Kalau di Thrift itu ada biaya fee-nya itu $1, berarti 196. Selesai. Berarti kita tinggal menunggu teman-teman. Ini sudah deposit saya. Kita menunggu memproses 195, di mana saya deposit menggunakan Thrift ya di USD Tether TRC20 196 dipotong $1. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sebelum itu kita ngopi dulu bos, sambal udut ya, asem bos mulutnya nih, belum ngudut bos. Ya teman-teman, sudah masuk nih 195. Cepat juga, kurang lebih sekitar 3 menitan ya. Memproses deposit USD Tether TRC20 195 sudah berhasil. Oke, sekarang kita tinggal trade-nya bosku ya. Tinggal trade-nya, dan saya akan menggunakan resiko trading yang moderat. Nah, mulai dari 50.000, targetnya berapa? Ya udah, nggak usah mulu-mulu. 10% aja deh, 10% dari 195 US dollar atau berapa? 500.000 ya kalau 10%-nya ya. Berapa sih? Kalau 195 ya 19 dolar ya 10%-nya ya. Berarti kan 195 10%-nya $19,5 ya. 19,5 kali 15.000 ya 300 ribuan. Karena modalnya 195. Ini saya rubah dulu dalam bentuk rupiah aja biar gampang gitu ya, kita pakai rupiah. Ya berarti kalau 10% pakai rupiah itu 3 juta, 10%-nya berarti 300.000 ya. Kita mulai dari 50.000 sesuai dengan resiko tradingnya teman-teman. Saya menggunakan 3 indikator ya. Kalau teman-teman belum tahu, di sini saya pakai Kelter Channel, EMA periodenya 20, 11 dan 1 ya, teman-teman tinggal cari di sini Kelter Channel. Kemudian saya pakai MA10 ya, teman-teman bisa cari moving average di sini ya. Kalau saya, lalu saya pakai juga MACD ya. Untuk periode cepat 5, periode lambat 17 dan periode signal 9. Teman-teman bisa lihat di sini di MACD. Tinggal diklik aja yang gambar satelit di sini paling bawah ya, seperti itu kalau teman-teman yang belum tahu. Oke. Ini saya sinikan biar tidak mengganggu. Lalu kita akan mencari aset yang mendukung dari strateginya. Saya akan ambil posisi, nanti setelah itu baru saya jelaskan ya teman-teman ya. Targetnya berarti kalau 10% 300.000. Sebetulnya itu udah besar banget 10% itu teman-teman. Harusnya idealnya dengan modal 3 juta, targetnya itu 1% itu 30.000 teman-teman. Nah, siasatnya kita bisa mensiasatinya begini. Misalnya target teman-teman 10% ini sebelum trade ya. Bacot lagi nih teman-teman ya. Target teman-teman 10% nih. Misalnya modal teman-teman 3 juta. Kenapa enggak? Berarti 300.000 kita pecah misalnya 5 sesi.
atau 10 sesi deh. Berarti per sesinya 30.000 target. Lalu kita istirahat, kita masuk lagi ke jam berikutnya. Seperti orang kerja pada umumnya. Orang kerja itu 8 jam, saya bilang 10 jam. Kenapa? Karena 1 jam dia berangkat dan 1 jam dia pulang, di total itu 10 jam. Artinya kalau kita punya target, 10% itu sangat luar biasa. Ada di mana target itu per bulan itu, targetnya itu hanya 5% loh teman-teman. Sampai dengan 10%. Tentunya dengan modalnya berbeda ya. Kalau semakin besar modal, otomatis persentasenya semakin kecil. Bayangkan jika dia modalnya 1 miliar dan dia hanya targetnya 5% per bulan, itu 50 juta bos. Kalau dia modalnya 100 juta dan dia targetnya per bulan ya, jangan per hari, 100 juta, 5%-nya itu berarti 5 juta bos. Itu sudah di atas UMR. Jadi itu yang realistis bos, yang masuk akal bos. Nah, saya mengajarkan ke teman-teman yang realistis dan masuk akal. Beda ceritanya kalau teman-teman ingin mendapatkan profit yang banyak, itu lain cerita dah. Itu nggak usah diomongin deh. Nggak usah diomongin, itu banyak di YouTube yang lain, lu lihat deh. Lu lihat yang lain, bagaimana modal kecil bisa dapat gunung ya kan, bisa dapat Ferrari, bisa dapat Lamborghini gitu kan. Itu nggak usah diceritain deh. Oke ya. Nah, EGB di sini teman-teman, saya ambil ke atas teman-teman ya. Saya mulai dari 50.000, kalau ini rugi saya ke 70.000. Oke teman-teman, di sini saya rugi ya. Saya tidak ambil dulu. Kenapa saya ambil ke atas tadi? Karena posisinya dia lagi naik teman-teman ya, dan dia naiknya cukup terjal sekali. Nah, saya melihatnya dia masih ada kenaikan karena dia si candle bearish ini menyentuh dari moving average 10. Ternyata masih ada penurunan gitu ya. Nah, kita lihat apakah ini benar-benar terjadi kenaikan yang cukup kuat. Kita lihat dulu gitu teman-teman. Jangan langsung buru-buru. Bisa jadi dia akan terjadi pelemahan lagi. Karena kenapa? Karena ini naiknya sangat kencang sekali teman-teman ya. Nah, ternyata benar dia naik lagi teman-teman. Itu udah tidak usah disesalkan gitu ya. Kita cari lagi momentum yang lain gitu. Open pertama rungkat bosku, $3. Mertua JD. Sekarang ke 70.000. Oke, saya ambil naik di aset Euro Jepang, teman-teman ya. Saya ambil naik. Oke, kita lihat dulu teman-teman, apakah di sini saya profit atau tidak. Kita lihat. Oke, 3, 2, 1, boom! Meledak, bosku. Tipis sekali ya. Oke, kenapa saya ambil naik, teman-teman? Ini saya buat garis di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, tadi saya ambil naik. Nah, di sini teman-teman lihat di saat dia terjadi kenaikan, lalu ditolak di sini teman-teman ya. Lalu dia mulai naik lagi. Makanya dari dasar itu saya melihat terjadi kenaikan, lalu dia ditolak di sini. Makanya saya ambil dapat harga di bawah ya, harga sumbunya begitu ya. Meskipun nantinya dia mengalami penurunan lagi gitu. Nah, kan di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita lihat supportnya, kita lihat resistennya. Nah, di sini naik, turun, lalu dia naik lagi, dia turun lagi, ditolak di sini, lalu dia naik lagi. Berarti ini adalah sebagai supportnya di sini. Nah, kita lihat di sini, dan kita lihat di sini banyak anakannya ya teman-teman ya, banyak anakannya di sini. Berarti saya akan klik 2 kali ke atas lagi teman-teman. Karena ini saya masuk di pengkali 2. Ya teman-teman lihat ya. Naik, turun, naik, lalu ditolak di sini dia naik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat mau saya buat sebagai supportnya. Lalu kalau kita lihat dari MACD juga posisinya dia turun, lalu dia naik, lalu dia mulai melengkung di garis hijaunya ini ya, di aset Euro Jepang. Ini aset mata uang global. Teman-teman lihat di sini saya ambil 2 kali karena open sebelumnya saya profit, saya wajib kali 2 menjadi 140.000. Kita lihat detik-detik terakhir, waduh turun lagi, cuman saya agak telat di sini teman-teman ya. Kalau ini rugi berarti saya masuk ke 90.000. Oke, 3, 2, 1, boom! Meledak, bosku. Ada gap juga ke atas ya. Oke, sudah 1, 2, 3. Ini 4 perdagangan saya.
Saya sudah untung berapa? 7,99 ya. Ngopi dulu bosku, ngopi lagi bosku. Oke, ternyata dia di breakout ya, breakout atau breakdown ke bawah, tidak ditolak di sini. Lalu dia turun, kita lihat mana batas-batas apakah dia benar-benar sah. Kita lihat di sini banyak sekali penghalang ya teman-teman ya. Di sini ditolak, di sini ditolak. Berarti di sini saya akan balik lagi ke 50.000 karena pengkali dua saya berhasil. Wah, di sini kita lihat ya, karena penolakan cukup kuat di sini. Di sini ada satu, di sini juga ditolak satu. Oke, sudah breakout di sini. Oke, di sini saya akan tambahin buat antisipasi. Saya ambil 2 menit teman-teman ya. 2 menit ya, karena bisa jadi dia akan membentuk pelemahan dulu satu candle, lalu dia mulai naik lagi. Di sini saya ambil cukup panjang 2 menit. Lalu di sini kalau saya rugi saya akan 70.000. Saya coba akan hit and run. Ada di sini cukup kuat ya untuk supportnya ya teman-teman ya. Di sini, nah di sini nih ditolak dia. Wah, sempat turun, cuman saya tidak ambil posisi, kita tunggu aja. Ya akhirnya dia naik, tapi kita lihat di detik-detik terakhir. Karena di sini dia di reject ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat sumbu bawahnya di candle sebelumnya ini. Dia ditolak. Nah, di sini ya ternyata didorong, ada shadow atas yang cukup kuat di sini ya. Kita tunggu dulu teman-teman ya, jangan langsung buru-buru kita ambil posisi. Ya, apakah dia benar-benar sah? Karena di sini cukup kuat ya, di sini cukup kuat. Kalau dia bisa ketembus di area sini, wah bisa turun. Tapi hati-hati juga karena bisa jadi nih candle merah setelah itu dia terpantul lagi. Oke, saya akan ambil dulu satu ke atas. Karena kalau saya melihat di sini ada 3 star ya. Artinya ada spin top, ada doji, ada spin top. Artinya sudah terjadi pelemahan terhadap seller, mulai masuk buyer ya. Karena di sini kalau kita lihat ada sumbu bawah, tapi kita lihat aja karena belum pasti juga teman-teman ya. Bisa jadi dia hanya tipuan di sini. Ya, karena di sini sempat di reject karena di sini ada penghalang yang cukup kuat di sini teman-teman ya. Banyak sekali anakannya di sini. Lalu di sini juga ya. Kalau kita buat garis seperti itu ya. Oke, kita lihat sudah 6 transaksi saya sampai saat ini dan dia benar naiknya tinggi. Oke, kalau ini profit akan saya kali 2 teman-teman ya, jadi 140. Oke, sesuai dengan aturan di resiko trading moderat ya. Dan saya sudah untung 8,58, udah 130-an ya, udah bagus banget coy. Ya kan? Dari 3 juta sekian udah dapat 130.000 bos. Tahu diri sama modal lah ya enggak? Kita lihat. Trade lah di aset yang benar-benar kita pahami atau yang bisa kita baca teman-teman ya. Jangan asal masuk aset gitu ya. Euro Jepang masih probability-nya masih oke enggak? Kita lihat di sini dipantul, di sini dipantul. Nah, dia terbreakout enggak di sini? Kita ini dulu apa namanya? Kita buat garis dulu teman-teman di sini karena di sini banyak terpantul. Tetapi kalau kita lihat dari MACD sendiri, dia sudah perpotongan di sini. Kalau kita lihat dari MA10, MA10 sudah menungki ke atas ya. Sudah breakout ya teman-teman. Oke, di sini saya ambil 2 ke atas. Breakout di sini ya, cuman agak telat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kencang dia ke atasnya, kita lihat aja. Kalau kita buat garis di sini dia sudah breakout di sini kan teman-teman, tapi dia tertahan lagi di sini nih. Tertahan lagi di sini. Oh, udah breakout juga ke atas. Tinggal 30 detik terakhir. 70, 90.
Waduh, breakoutnya berhasil apa enggak nih? Naik dong, naik dong. Sut, sut. Aduh, tipis banget teman-teman, tipis banget ya. Kita tunggu, kita akan cari sumbunya yang bawah nih. Kemudian dapat sumbu. Saya akan coba hit and run. Satu di sini, aduh dapat di sini, lalu ke 120.000. Timpa lagi ke 120.000, kemudian ke 160.000. Saya hit run ini teman-teman ya. Dan sesuai dengan harapannya karena dia sudah di area middle. Oke. Aduh, masuk di berikutnya teman-teman. Aduh, turun dia. Nah, harusnya tunggu masuk di EMA 10 nih teman-teman nih. Ini dia sudah breakout 2, 3 di sini kuat nih. Wah, sepertinya head run saya nggak berhasil teman-teman, malah terjun bebas dia. Nah, di sini spot di sini ya. Ya, kita lihat aja ini yang ini sepertinya gagal 160 ke 220. Oke. Nah, di 160 ini kalau profit saya wajib kali 2. Nah, di sini saya akan ambil lagi 220, kemudian 290. Nah, kita tunggu karena dia sudah di area ini. Oke, saya ambil lagi. Oke, 3 hit run. Mudah-mudahan meledak di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan meledak. Berarti 290, kalau ini ada yang nyangkut satu, mau nggak mau 290 harus saya kali 2. Ternyata nggak berhasil juga, apa sudah tertembus, kita lihat. Waduh, dia nggak bentuk shadow teman-teman. 3, 2, 1. Oh, masuk. Dua-duanya masuk teman-teman. 290 dan 220 ya. Masuk di sini, masuk. Yang atas rungkat. Kita lihat saya masih untung 38. Mau tidak mau berarti di 220 saya akan kali 2 teman-teman. Karena di sininya berhasil ya. Yang sini juga berhasil. 220 saya akan kali 2. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Untuk shadow ditolak di sini cukup kuat, lalu didorong lagi, naik lagi. Nah, kita tunggu teman-teman. Ini kalau 2 kali ini berhasil berarti saya sudah tercapai target 10%-nya teman-teman ya. Kita tunggu ya. Ini ditolak di sini dia teman-teman ya. Dia memang tapi belum perpotongan ya. Dari garis EMA 10 dengan garis skelternya, dan kalau kita lihat cukup turunnya langsam di EMA CD berarti ada tetap dorongan buyer ke atas teman-teman. Nah, dia di reject di sini kalau kita lihat sumbunya di sini ya, cukup di reject dia di sini diterima. Nah, kalau seperti ini kita ngarepin sumbu teman-teman, kita ngarepin sumbu. Kita tunggu dulu. Wah, udah telat. Ngarepin sumbu, biarkan satu candle ini apakah dia turun lagi. Nah, di sini cukup kuat menurut saya teman-teman. Nah, di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini cukup kuat. Nah, dia udah tembus ini, biasanya akan terjadi koreksi di sini. Nah, tembus lagi teman-teman. Tembus lagi. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita cari sumbu. 1, 2. Oke. Kita cari sumbu. Apakah dia naik ke atas? Oke, kalau ini one shoot berarti target saya 10% tercapai teman-teman. Ya. Mudah-mudahan kalau ini gagal berarti ke 290. Mudah-mudahan one shoot teman-teman ya.
Videonya terlalu panjang, tapi akan saya cepatkan, tapi tidak akan mengurangi dari kehasilan video ini teman-teman ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, boom! Meledak. Pengkali 2 saya berhasil teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat sudah untungnya 27 bos. 27 dikali 15.000. 405.000 bos. Berarti sudah lebih dari 10% dari modal saya tadi 3 juta ya kan. Ah, ya itu dia, kalau memang modalnya segini mau nggak mau cari presentasinya gede. Makanya saya bilang diakumulasi lah dalam satuan bulan. Dan ini video hanya tutorial untuk teman-teman. Jadi memang baik untung maupun rugi tetap akan saya upload. Buat pembelajaran siapa? Buat saya pribadi, dan harapannya juga buat teman-teman. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Karena saya tidak butuh pengakuan. Karena saya trade untuk diri saya sendiri gitu teman-teman. Nah, di luar sana masih ada orang yang suka trade juga gitu di Quotek gitu kan ya. Nah, saya share. Ya harapannya teman-teman mulai tercerahkan gitu teman-teman ya. Dan akhirnya candle hijau dia naik ke atas. Oke. 3499, nah sesuai dengan resiko tradingnya. Artinya tadi saya hit run, tapi saya tetap pada level-level resiko saya. Level-level resiko saya. Saya pakai moderat ini kan. Level-level resiko saya. Tadi saya deposit 195, dapatnya 3 juta. Kalau dalam bentuk rupiah itu hanya 1950 resiko saya. Berarti kan masih ada lebih 1 jutaan kan, teman-teman. Artinya saya kasih spare gitu. Saya depositnya pakai dolar, tradingnya pakai rupiah gitu kan. Kan masih ada backupannya. Kalau ini sampai lost track saya 9 kali berturut-turut, saya masih ada dana gitu. Jangan sampai MC atau bahasa kerennya itu margin call gitu ya, teman-teman ya. Oke, sudah untung 27. Nah, saya udah kasih tutorial di video-video saya sebelumnya bagaimana daftar, bagaimana verifikasi, bagaimana deposit, bagaimana tradingnya juga, dan bagaimana penarikannya juga. Di sini saya akan penarikan teman-teman. Oh, sebelum itu saya akan rubah dulu. Saya tidak akan pakai debit instan, karena kalau pakai debit instan namanya harus masuk rekening sesuai nama ya, mertua saya ini. Saya pakai USD Tether, tapi di sini saya rubah dulu dalam bentuk US dollar supaya memudahkan ya. US dollar, lalu di sini saya rubah ke USD Tether. Nah, saya pakai jaringan TRC20 seperti itu. Ini tutorial teman-teman ya. Jadi kemarin itu masuknya 1,5 jam. Nah, saya mau lakukan penarikan, kira-kira masuknya berapa lama nih? Oke, saya ambil dompet walletnya dulu. Lalu saya pastekan di sini. Dan saya akan tarik 222. Kita lihat teman-teman ya, apakah cepat masuknya. Oke, kita verifikasi dari email. Kita lihat email dari HP. Oke, sudah. Dari emailnya masuk. Konfirmasi. Nah, ini dia. Menunggu proses Tether. Mudah-mudahan langsung masuk ya dalam waktu cepat. Maaf, Anda telah mencapai penarikan tertunda. Mohon tunggu proses permintaan penarikan Anda atau batalkan penarikan tertunda saat ini untuk melanjutkan. Jadi teman-teman, bila mana nanti teman-teman, waduh, pengen dibatalin ya tinggal dibatalin aja di sini, nanti saldonya masuk lagi gitu teman-teman ya. Misalnya, aduh gue pengen trade lagi nih, kalau bisa janganlah. Ya kita harus punya rule-nya gitu teman-teman ya. Saya sudah untung 27. Itu udah dapat 400.000. Ya, artinya kalau tadi resiko saya 191.950.000, saya dapat 400.000, itu udah 20% bos, udah gede banget gitu ya. Jadi saya ngajarin ke teman-teman yang realistis dan masuk akal. Oke, sampai ketemu lagi di
video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komentar. See you. Bye-bye. JD Trade Channelnya YouTube Trader Pimula.